sholatnya bisa diganti setelah itu. Tapi kalau nggak menyelamatkan diri dan terjadi yang tidak, udah sholatnya nanti nggak selesai. Iya. Dan kemudian nggak bisa sholat lagi karena sudah tewa. Kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh Habib Milenial, ya dibatalkan. Kesimpulannya dibatalkan. Kenapa? Dia mengatakan diganti nanti. Kan sholat bisa diganti, bisa kapan lagi. Tapi kalau mati nggak bisa sholat lagi. Ini namanya jawaban akal-akalan. Kalau di kami Habib, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam Nahdliyin, orang-orang NU, itu cara batalnya sholat. Arkanus sholati 17, ada 17, kemudian batal. Dan lokasinya cukup sempit, tapi kita bangun ke atas sehingga kita bisa tetap memaksimalkan fasilitas-fasilitas. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu lurusan daripada pemahaman-pemahaman kaidah-kaidah keislaman, kaidah-kaidah pokok di dalam Islam, yaitu bagaimana baginda Rasul SAW dalam beragama ini, apa yang pertama kali harus dijaga yaitu salat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salat. Wa idza salahat salahal amalu kulluh. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Ini adalah pesan baginda Nabi SAW. Bagaimana kita betul-betul menjaga solat kita benar atau tidak. Syaratnya, rukun-rukunnya yang 17 semuanya dipenuhi. Batal-batalnya solat. Kemudian cara pembatalannya solat bagaimana. Boleh atau tidak membatalkan solat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pesan kepada Al-Eldul. Saya pesan kepada kamu, nak, bertanyalah soal agama kepada orang yang mempunyai kredibilitas, kemampuan, dan yang pasti, yang siqah ilmunya dan bisa dipercaya. Saya menyampaikan kepada Dul ini, Al-El dan semuanya, saudara-saudaranya, karena saya tahu, kenal, saya pernah bareng dengan bapakmu waktu di Jakarta dulu, di sini. Maka saya prihatin dan kasihan kalau misalkan Al-Eldul ini waktu bertanya kepada Habib Milenial, bertanya soal bagaimana ketika sholat lalu ada gempa, apakah kita melaksanakan sholat sampai tuntas atau pilihan kedua kita lari atau menyelamatkan diri. Maka jawabannya adalah ya lari saja, nanti sholatnya kan bisa diganti. Ini kan yang pertama dalam dasar-dasar Islam, yaitu ada hifdzun nafas, yaitu menjaga diri. Bukan itu dasar pokoknya. Kalau lagi amit-amit, kalau lagi gempa di sekitar, lebih baik melanjutkan sholat atau menyelamatkan diri. Soal amit-amit nih, lagi qul huwallahu ahad, iya. Itu mending tetap Allah fokus gitu apa langsung gitu. Enggak, para ulama menjelaskan untuk kemudian menyelamatkan diri. Karena hifdzun nafas, menyelamatkan diri, itu salah satu dari 5 tujuan syariat Islam atau maqasidus syariah. Jadi menyelamatkan diri, kan sholatnya bisa diganti setelah itu. Tapi kalau nggak menyelamatkan diri dan terjadi yang tidak, udah sholatnya nanti nggak selesai. Iya. Dan kemudian nggak bisa sholat lagi karena sudah tewa. Anda salah dalam memahami persoalan-persoalan kaidah-kaidah keislaman. Artinya pokok di dalam hifdzun nafas, di lain kesempatan saya akan jelaskan kepada Anda akar-akarnya dari mana, kemudian kaidah itu sumbernya dari mana, dan termasuk korinah-korinahnya saya akan jelaskan, insya Allah di lain kesempatan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan soal sholat. Sholat ketika waktu gempa ini tetap tidak boleh diputus. Apakah bunuh diri? Tidak, tentu ada tata caranya. Dan meskipun itu melanggar daripada hal-hal yang membatalkan terhadap sholat, itu tidak masalah. Tapi sholat tidak boleh dibatalkan. Sholat tidak boleh dibatalkan. Apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini, Anda terutama kepada Habib Milenial mungkin mau mempelajari lebih jelas lagi tentang batalnya sholat, caranya sholat. Kalau di kami Habib, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam Nahdliyin, orang-orang NU,
Itu cara batalnya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar, ada 17. Kemudian batal mubtilatus sholat, di situ juga dijelaskan secara detail dan ringkas, rinci, bahkan global, bahkan ini ya banyak sekali. Sehingga kita perlu ngaji betul di dalam persoalan. Kalau misalkan kita anjenengan Habib bersama kita di dalam mau masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya pelajari ada kitab Syarwani, lalu di dalam kitab Bajuri juz 1, kemudian ada di dalam I'anatul Talibin lah yang umum. Di situ jelas disampaikan bahwasanya ketika sholat di waktu gempa sekalipun itu tidak boleh membatalkan sholat, berdosa. Tapi bagaimana caranya? Menyelamatkan diri dengan tata cara yang sudah dijelaskan dalam kitab tersebut. Misalkan bergerak lebih daripada 3 kali, enggak masalah. Dalam hal itu termasuk dikategorikan dalam sholatul khauf, yaitu sholat khauf. Sholat khauf ada tata caranya. Meskipun pegang senapan itu enggak masalah. Meskipun bergerak lebih dari 3 kali sebagaimana yang diambil oleh Syafi'iyah, itu enggak masalah. Jadi sekali lagi saya pesankan kepada al-dul, kalau sholat di waktu gempa tidak boleh dibatalkan. Misalkan mau lari, tetap jangan niat membatalkan sholat, karena sholat itu tidak boleh dibatalkan, dan sholat itu harus dijaga, diselesaikan. Tidak boleh dengan dalam keadaan seperti apapun, dengan catatan nanti setelah dalam keadaan aman, sholatnya dilanjutkan sebagaimana biasa. Kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh Habib Milenial, ya dibatalkan. Kesimpulannya dibatalkan. Kenapa? Dia mengatakan diganti nanti. Kan sholat bisa diganti, bisa kapan lagi. Tapi kalau mati nggak bisa sholat lagi. Ini namanya jawaban akal-akalan. Wallahu a'lam, apakah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada penjelasan seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti yang kami ketahui, cukup ada 3 referensi. Misalkan I'anatul Talibin, Anda bisa cari di Al-Bajuri juz 1, halamannya sekitar, pokoknya bab sholat ya, sekitar bab 200-an, halaman 200-an. Anda bisa pelajari itu semuanya, dan dalam hal ini adalah hal pokok dan inti. Maka saya sampaikan sebagai penutup bahwa Nabi SAW menyampaikan bahwa may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, pasti dia akan dijadikan orang yang paham terhadap agamanya, pokok-pokok dan unsur-unsur terpenting di dalam agamanya, yaitu apa? Salat. Karena awalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah as-salat. Tidak ada yang lain yang ditanyakan oleh Allah kelak ketika Anda dihisab, yaitu pertama kali, yaitu adalah salat. Lain-lainnya adalah ngikut. Maka dari itu saya sampaikan sekali lagi, Allah ketika menghendaki baik terhadap seseorang, pasti dibuat paham betul terhadap pokok-pokok inti daripada agamanya. Tidak ngarang-ngarang, tidak main akal-akalan. Semoga kita istiqomah dalam keilmuan dan menjaga agama kita dari sebaik-baiknya penjagaan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersama.